Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Organisme Pengganggu Tanaman. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani, NIM C1M019074. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki acara pertama, yaitu pengenalan odo-odo serangga hama. Dalam tujuan praktikum ini yaitu untuk mengenal ciri-ciri dan bagian serangga hama. Adapun bahan yang digunakan dalam acara satu ini yaitu Ordo Orthoptera menggunakan Oxyia sinensis, Ortho Homoptera menggunakan Psilococcus sp. Satu, Ordo Orthoptera dalam hal ini menggunakan Oxyia sinensis. Oxyia sinensis berklasifikasi antara lain filum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Orthoptera, famili Acididae, genus Oxyia, dan spesies Oxyia sinensis. Adapun ciri-ciri dari Ordo Orthoptera ini yaitu bermetamorfosis tidak sempurna, umumnya memiliki badan yang silinder dengan kaki bagian belakang lebih panjang, berfungsi untuk meloncat, memiliki bagian mulut mandibulat untuk menggigit, mengunyah, dan memiliki mata yang besar serta antena, mempunyai sepasang antena. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama ini yaitu pada tanaman akan terlihat robek atau akan tersisa hanya tulang daunnya saja. Tanaman inang dari hama ini yaitu tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kedelai, dan lain sebagainya. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan Oxyia sinensis ini yaitu dengan cara pengendalian secara mekanik atau fisik dengan memangkas tanaman yang sudah terserang oleh hama ini. Yang kedua, pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti burung. Dan jika pengendalian fisik atau mekanik serta biologis tidak berfungsi dengan baik, maka dilakukan pengendalian secara kimiawi dengan menyemprotkan pestisida. Ordo Homoptera dalam hal ini menggunakan Psilococcus sp. Klasifikasi dari Psilococcus sp antara lain filum Mollusca, kelas Gasnopoda, Ordo Homoptera, famili Pseudococcisidae, genus Pseudococcus, spesies Pseudococcus sp. Ordo ini memiliki ciri-ciri tipe mulut penghisap, bentuk transparan, bermetamorfosis sempurna. Tanaman inang dari hama ini yaitu tanaman coklat, tanaman pepaya, dan lain sebagainya. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh hama Psilococcus sp ini biasanya meliputi seluruh bagian buah atau tanaman yang sudah diserang. Pengendalian yang harus dilakukan untuk menangani Psilococcus sp ini atau hama berordo Homoptera ini yaitu dilakukan pengendalian secara mekanik atau fisik dengan cara memangkas buah-buahan atau tanaman yang sudah teridentifikasi oleh hama Psilococcus sp ini. Kemudian dilakukan pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti semut. Dan jika pengendalian secara fisik atau mekanik serta biologis tidak mempan, maka dilakukan pengendalian secara kimiawi dengan memanfaatkan pestisida dan bahan-bahan kimiawi lainnya. Selanjutnya kita akan memasuki acara kedua yaitu pengenalan jenis-jenis gulma. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengenal beberapa jenis gulma. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama menggunakan Eupharbia hirta atau patikan kebo, yang kedua Cyperus rotundus atau rumput teki. 1. Gulma Eupharbia hirta atau patikan kebo, klasifikasinya antara lain Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Eupharbia, spesies Eupharbia hirta. Adapun ciri-cirinya, patikan kebo ini termasuk gulma berdaun sempit, memiliki akar tunggang, ditumbuhi bulu-bulu halus pada batangnya, kemudian terdapat bercak berwarna merah kecoklatan pada batang dan daunnya. Susunan daunnya saling berhadapan, memiliki helaian daun dan bunga tumbuh 1-2 tangkai per batangnya, memiliki biji berwarna merah, kehijauan, dan kecoklatan. Gulma patikan kebo ini berkompetisi dalam memperebutkan cahaya matahari, air, unsur hara, dan tempat tinggal dengan tumbuhan lainnya. Untuk pengendaliannya dapat kita lakukan menggunakan pengendalian mekanis, yaitu pencabutan langsung pada lokasi, kemudian juga bisa melakukan
secara kultur teknis dengan menanam tanaman sampingan untuk mencegah tumbuhnya gulma patikan kebo ini. Terakhir, menggunakan herbisida. Yang kedua, gulma Cyperus rotundus atau rumput teki. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, dan spesies Cyperus rotundus. Gulma ini memiliki ciri-ciri akar serabut termasuk dalam gulma berdaun sempit. Kemudian memiliki cabang akar dan banyak tumbuh di sekitar persawahan dan pekarangan rumah. Dengan tipe pertumbuhan yaitu tegak lurus dengan batang yang kecil dan tinggi batangnya bisa mencapai 10-30 cm. Bunga memiliki bulir-bulir longgar berbintik pada cabang-cabang di atas batangnya. Gulma Cyperus rotundus ini berkompetisi memperebutkan air, unsur hara, cahaya matahari, dan lingkungan hidupnya. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara pembersihan pada area tumbuhnya dengan menggunakan alat-alat seperti cangkul dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga melakukan dengan cara kultur teknis dengan menanam tanaman sampingan untuk mencegah tumbuhnya tanaman ini. Dan yang terakhir menggunakan pengendalian secara herbisida. Selanjutnya kita akan memasuki acara ketiga yaitu pengenalan beberapa jenis patogen. Dengan tujuan praktikum yaitu mengenal beberapa jenis patogen penyebab penyakit pada tanaman. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu Bacillus sp dan Mucor sp. Yang pertama, bakteri Bacillus sp, klasifikasi Kingdom Prokaryota, divisi Bacteria, kelas Schizomycetes, ordo Eubacteriales, famili Bacillacea, genus Bacillus, dan spesies Bacillus sp. Bakteri Bacillus sp ini merupakan bakteri bergram positif atau sebagai agen pengendali hayati terhadap jamur Rhizopus sp. Adapun ciri-ciri dari bakteri Bacillus sp ini seperti gerombolan yang bergerigi, kemudian berbentuk bulat seperti pada gambar di samping saya, dan umumnya Bacillus sp ini dijadikan sebagai agen pengendali hayati. Yang kedua yaitu Mucor sp. Klasifikasi dari Mucor sp antara lain Kingdom Fungi, divisi Zygomycota, kelas Zygomycotaceae, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Mucor, dan spesies Mucor sp. Jamur Mucor sp ini memiliki ciri-ciri konodifer yang panjang, kemudian memiliki spora yang berbentuk bulat seperti gambar di samping saya. Kemudian jamur Mucor ini biasanya menyerang tanaman sayur-sayuran. Adapun pengendalian terhadap jamur Mucor ini yaitu melalui cara mekanik dengan membersihkan area sekitar lahan, kemudian dengan menggunakan bahan kimia yaitu menggunakan fungisida. Demikian video praktikum organisme pengganggu tanaman dengan topik ordo-ordo serangga, gulma, dan jenis-jenis patogen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.